Halo semua, jadi tadi itu aku ada nginterview beberapa kandidat staf pajak karena memang aku lagi butuh banget nih staf pajak di perusahaanku. Sebagai FA manager aku menginterview beberapa kandidat tadi dan di sini aku akan buatin video apa aja sih yang aku tadi tanyakan ke mereka dan di sini aku akan sharing jawaban mengenai apa saja yang aku tanyakan tadi ke mereka gitu. Tentu ini nggak mutlak ya, karena kan masing-masing perusahaan itu bidang usahanya beda-beda. Jadi pertanyaan perpajakan pasti akan disesuaikan menurut dengan kebutuhannya mereka gitu. Dan kebetulan tempatku bekerja ini industrinya bergerak di bidang pariwisata atau hospitality. Jadi aku bertanya seputar perpajakan terkait dengan transaksi hospitality gitu. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama yang aku lempar ke mereka itu adalah, mereka tahu nggak sih beda PPh final dan PPh yang tidak final? Nah, untuk yang ini jawabannya PPh final itu tidak bisa dikreditkan pada SPT tahunan, sedangkan PPh yang tidak final itu bisa dipakai perhitungan ke angsuran PPh pada SPT tahunan. Nah, contoh dari PPh yang tidak final itu adalah PPh 21, PPh 23. Kemudian contoh yang PPh PPh final itu 4 ayat 2 itu sifatnya final. Selanjutnya yang aku tanya ke mereka itu, pada saat kalian menerima dokumen dari finance, apa aja yang kalian perhatikan dari sisi perpajakan? Tuh. Jawabannya itu adalah yang pertama, suatu dokumen harus memuat invoice dan di dalam invoice harus jelas perpajakannya dan juga jenis transaksinya. Jadi invoice-nya tersebut apakah ber-PPN atau tidak, itu bisa ditentuin apakah perusahaan lawan transaksi atau vendornya itu merupakan PKP atau tidak. Yang kedua, itu dalam invoice harus ditentukan itu kira-kira ada unsur jasa enggak, karena kalau seandainya ada unsur jasa, kita akan menentukan PPh-nya apakah PPh 23, PPh 21 gitu. Kemudian setelah invoice itu penting memeriksa apakah ada faktur pajak atau tidak. Ketiga, harus ada PR atau purchase request, harus ada PO atau purchase order, harus ada receipt good. Semua transaksi itu kalau seandainya udah komplit, jika dia ada unsur pajak, dia harus wajib melampirkan NPWP atau sekarang KTP sudah cukup gitu. Kemudian selanjutnya yang saya tanya itu adalah alur transaksi, dia paham nggak alur transaksi gitu. Jadi alur transaksi dokumen jika terjadi penjualan atau terjadi pembelian. Oke, itu awal pertanyaan yang aku lempar ke mereka. Kemudian ada pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik. Yang kutanya pertama itu adalah pengetahuan mereka terkait dengan PPh 21. PPh 21 orang pribadi. Berapa PTKP saat ini gitu, berapa angka PTKP saat ini, terus bagaimana cara hitungnya, berapa maksimal biaya jabatan gitu, terus ada tunjangan jam sostek, misalnya seperti itu yang harus diperhitungkan ke dalam hitungan PPh 21. Yang mana tadi aku juga bertanya tarif progresif di PPh 21 saat ini yang terupdate. Nah, itu jawabannya kalau seandainya 0 sampai 60 juta itu kan 5%. Dari 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu di 30%, di atas 5 miliar itu 35%. Nah, kemudian tadi pada saat interview aku juga tanya ke mereka, kalau seandainya pajak PPh 21 atas gaji itu metodenya gross up, gimana cara hitungnya? Secara teori dulu karena aku belum tes sih gitu. Nah, itu ada cara hitungnya, kalian bisa cari di Google lah, banyak. Secara teknis ya, itu cara teknis karena di sini aku buat video jadi nggak bisa nampilin. Biasanya aku kasih di dalam Excel sih. Kalau mau ngejelasin itu di dalam Excel. Terus setelah PPh 21 aku tanya PPh 23 ke mereka. Nah, PPh 23 itu dalam case-case seperti apa perusahaan harus motong PPh 23 ke vendor seperti itu. Pertama,
PPh 23 atas jasa, jasa profesional, jasa desain dan sebagainya itu 2%. Kalau seandainya dia mempunyai NPWP, tapi kalau seandainya tidak punya NPWP itu 4% atau kena 100%, kena tambahan 100%. Dan selain jasa, PPh 23 yang 2% itu juga dikenakan kepada sewa, yang kecuali sewa tanah dan bangunan gitu. Kemudian ada juga PPh 23 yang 15% tarifnya itu untuk bunga, dividen dan juga royalti. Selanjutnya aku menanyakan PPh 4 ayat 2. PPh 4 ayat 2 ini itu bersifat final, yang mana artinya PPh ini tidak bisa dipakai sebagai kredit pajak di SPT tahunan. Contoh dari transaksi yang ber-PPh 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan itu 10% tarifnya. Kemudian ada juga yang UMKM, itu sempat juga tanyain tadi. UMKM itu dia kena PPh 4 ayat 2 final, itu dihitung dari omset bulanan, itu sebesar 0,5% dari omset bulanan, itu yang wajib disetor dan dilapor. Dan ini ada batasannya jika omset di bawah 4,8 miliar atau maksimalnya itu hanya bisa dipakai selama 3 tahun. Jadi meskipun nanti omset di bawah 4,8 miliar tapi dia udah melebihi dari 3 tahun, itu wajib dengan metode pembukuan. Itu dihitung dari laba neto berdasarkan tarif pajak yang sesuai dengan aturan yang di PPh pasal 25. Nah, kemudian selain sewa menyewa tanah bangunan, PPh 4 ayat 2 juga dikenakan pada jasa konstruksi. Nah, terkait dengan tabel jasa konstruksi itu macam-macam ya, ada yang pakai SBU atau tidak. Nanti kalian bisa lihat tabelnya di Google. Kemudian selanjutnya terkait dengan pajak pusat yang aku tanyain adalah PPh pasal 25. Tadi aku juga bertanya tentang cara hitungnya jika suatu perusahaan omsetnya di bawah 4,8 miliar tapi sudah 3 tahun, terus di atas 4,8 miliar tapi masih di bawah 50 miliar setahun, dan kemudian omset yang sudah di atas 50 miliar setahun. Jadi kalau seandainya perusahaan tersebut masih di bawah 4,8 miliar setahun omsetnya, maka tarifnya itu kena 50%. Jadi tarif untuk PPh badan kan saat ini itu di 22%. Jadi kalau seandainya dia masih di bawah 4,8 miliar, itu kenanya cuma 11% dikali laba neto. Kemudian kalau seandainya dia udah melebihi 4,8 miliar tapi masih di bawah 50 miliar setahun, itu laba neto itu kenanya progresif. Jadi itu kenanya proporsional. Sebagian ada yang dapat fasilitas 50%, ada yang full 22% dikali neto, laba neto. Kemudian untuk omset yang sudah melebihi 50 miliar itu laba neto langsung dikali 22%. Jadi kayaknya itu aja sih yang tak tanyain terkait dengan pajak pusat. Kemudian pajak daerah. Kebetulan aku kan di Bali nih, pajak daerahnya beda-beda. Di sini aku disclaimer, masing-masing daerah itu mempunyai peraturan tersendiri terkait dengan pajak daerahnya. Tarif PB1 atau pajak hotel dan restoran itu di 10% sih. Cuma cara lapor dan bayarnya itu beda-beda. Itu tergantung Dispenda masing-masing, Dinas Pendapatan Daerah masing-masing. Terkait dengan mekanismenya itu ada yang beda-beda, ada yang udah online, itu lapor dulu baru bayar. Nah, ada juga yang bayar dulu, nanti apa yang dibayar itu yang dilapor gitu. Jadi masing-masing beda. Nah, itu pajak hotel dan restoran. Nah, aku juga tanya ke mereka tadi, gimana cara hitungnya, kamu paham nggak? Nah, cara hitungnya itu sales ditambahkan dengan service charge itu menjadi DPP dari pajak hotel dan restoran. Nah, setelah itu ditambahkan keduanya baru dikalikan 10%. Dapatlah
pajak hotel dan restoran. Nah, tadi juga saya tanyain gimana caranya menghitung mundur berapa sih net sales yang mau kita masukkan ke dalam Stroke kalau seandainya misalnya tuh kita mau jual menu makanan dengan harga 100k net, 100.000 net gitu. Nah, kita mesti hitung mundur tuh gimana caranya biar dapat net salesnya setelah ditambahkan service charge, tambahkan pajak, dia mau 100.000 bulat gitu angkanya. Nah, itu tadi juga saya tanyakan ke kandidat, ternyata bisa jawab sih, karena mungkin mereka tinggal di Bali jadi udah terbiasa ngitungnya. Dan kemudian terkait dengan pajak daerah juga, selain pajak hotel dan restoran, saya tadi juga tanya dalam industri kita di pariwisata itu biasanya ada pajak apa aja. Jawabannya adalah selain pajak hotel dan restoran dalam dunia pariwisata itu biasanya ada pajak daerah lainnya. Satu, pajak reklame atau pajak iklan dan reklame. Itu ada hitungan khususnya itu. Masing-masing dinas pendapatan daerah itu menerapkan tarif yang khusus dan juga ada tingkat keramaian, tingkat posisinya strategis atau enggak. Kemudian selain itu ada pajak air tanah juga, PAT seperti itu, pajak air tanah. Kemudian ada pajak hiburan. Pajak hiburan itu beda dengan pajak hotel dan restoran. Hiburan tuh misalnya karaoke seperti itu dan kalau di Bali sempat viral itu ada swing seperti itu, swing ayunan yang di tempat yang tinggi itu. Nah, itu objek pajak hiburan. Tuh. Saya kira tadi yang saya tanyain itu aja sih. Di sini saya sharing aja. Siapa tahu kalian mau interview bagian pajak, jadi beberapa hal tersebut perlu kalian siapkan untuk memperlancar interview kalian, dan semoga setelah menonton video ini kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi interview bagian staf pajak. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Next kita sambung lagi dengan tutorial ataupun terkait dengan karir yang lainnya. Thank you ya.